Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Saya Pastor Vius Octavius menjumpai Anda di hari Jumat di minggu pertama masa Prapaskah ini 11 Maret. Injil menegaskan tentang kehidupan kita sebagai orang beriman harus lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Hidup lebih baik, bukan hanya baik, tapi lebih baik daripada yang lain. Inilah tugas kita bersama pada minggu hari ini Jumat 11 Maret untuk kita semua. Mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau memperkenankan kami menjadi anak-Mu. Tetapi Engkau mengajarkan kepada kami untuk hidup lebih baik daripada orang-orang yang tidak mengimani Engkau. Berkati kami Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau ke dalam hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, sebagai manusia, kita selalu ingin hidup lebih, ingin tampil lebih keren, ingin tampil lebih cantik, ingin tampil lebih gagah. Dalam kehidupan kita, dalam usaha, kita ingin lebih sukses, lebih hebat. Dalam pergaulan sehari-hari, kita mempunyai lebih banyak kawan, lebih banyak followers dalam Instagram dan semua akses sosial media kita, kita selalu ingin lebih lagi. Pertanyaannya, kenapa ingin lebih tampil keren, ingin tampil cantik, ingin tampil modis, ingin tampil langsing, ingin tampil sungguh-sungguh menjadi yang terbaik? Dalam usaha kita ingin selalu tampil lebih sukses dan seterusnya, kita ingin selalu lebih dan lebih. Mengapa dalam kehidupan kita tidak mengakses, tidak mengadopsi ingin tampil lebih baik itu, ingin hidup lebih baik itu, kemudian kita masukkan dalam cara hidup beriman kita agar kita lebih lagi menjadi orang yang beriman. Sebagai orang beriman, kita harusnya sebaiknya mengatakan, saya lebih beriman, saya lebih hidup sungguh-sungguh menyatakan apa yang saya imani. Itulah cara hidup kita. Ketika kita mampu mengadopsi kehidupan realitas duniawi kita, ingin tampil lebih baik, lebih keren, lebih modis, lebih lagi di depan umum, ingin lebih sukses dalam karya dan pekerjaan, kita harusnya juga sampaikan pada diri kita, saya sebagai orang beriman harusnya lebih beriman, lebih berdoa, lebih beribadah,
lebih untuk melakukan kebaikan, lebih mampu menolong semakin banyak orang. Itulah yang ditonjolkan, yang ditekankan dalam Injil hari ini. Yesus menegaskan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup kita lebih baik, lebih suci, lebih mudah menolong, lebih mudah tersenyum, lebih mudah untuk mengampuni, lebih mudah untuk membaur, lebih mudah untuk mengasihi, menyayangi, lebih mudah untuk membantu sesama kita, lebih mudah untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah yang diinginkan Tuhan melalui Injil hari ini. Kalau hidup kita sama dengan orang lain, sama dengan saudara-saudara kita yang tidak mengenal Tuhan, sama dengan saudara-saudara kita yang hidupnya tidak bercermin untuk menampilkan diri sebagai anak Tuhan, maka Tuhan mengatakan tidak masuk dalam kerajaan surga. Kalau hidup kita biasa-biasa saja, hidup kita ya suam-suam kuku saja, hidup kita normal-normal saja, maka Tuhan mengatakan kamu tidak layak menjadi anakku. Sebaliknya, ketika hidup kita lebih dari mereka, ketika orang hanya menolong sekali dalam sehari, saya mampu menolong 2 kali dalam sehari. Ketika saudara kita hanya berdoa sekali dalam sehari, saya mampu berdoa 2 kali, 3 kali sehari. Kalau sesama saya hanya menolong pada saat Paskah dan Natal, saya menolong sesama saya. Setiap saya diberi kesempatan oleh Tuhan menolong sesama saya akan menolong mereka. Itulah cara kita untuk layak disebut anak Tuhan, layak memasuki tanah terjanji surgawi yang abadi itu. Maka mari saudara-saudara terkasih, kita tegaskan dalam diri kita seperti tantangan Yesus hari ini, challenge Yesus kepada kita semua. Jika hidupmu tidak lebih benar daripada hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka hidupmu selesai, tidak ada gunanya, sia-sia. Tapi hidup kita harus membuktikan challenge Tuhan kita hari ini. Saya akan hidup lebih baik lagi, lebih benar lagi, lebih jujur lagi, lebih banyak membantu sesama saya, lebih banyak berdoa, dan lebih banyak untuk setia kepada janji saya sebagai anak Tuhan di hadapan Tuhan saya. Itulah hidup yang terberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.